wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di YouTube channel Yis Dewa Lestari. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih. Dan di pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang kekuasaan kehakiman, di mana masih dalam materi hukum dan berkeadilan. Nah, minggu lalu, pertemuan sebelumnya, saya sudah jelaskan apa itu hukum, kenapa dalam sebuah negara harus ada hukum, gitu. Nah, di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman. Siapa sih yang disebut dengan kekuasaan kehakiman yang ada dalam pasal 24 dalam UUD 1945? Itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung yang dalam lingkungan yang berada di bawah peradilan-peradilan di bawahnya. Nah, lembaga peradilannya apa saja? Yang pertama ada peradilan agama, peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Ini adalah 4 peradilan yang ada di negara kita. Contoh, kalau peradilan agama, ini masalahnya perceraian dalam Islam atau pembagian warisan dalam Islam, begitu ya. Ini masuknya ke peradilan agama. Peradilan tata usaha negara, contohnya adalah peradilan tentang administrasi negara atau pejabat negara yang melakukan penyimpangan terhadap urusan administrasi kenegaraan, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada lembaga peradilan militer. Nah, otomatis yang masuk dalam peradilan militer ini adalah hanya anggota militer yang tersandung kasus pidana gitu ya, masuk dalam peradilan militer. Kemudian yang keempat adalah peradilan umum. Nah, kalau peradilan umum ini untuk umum masyarakat luas. Masalahnya apa? Banyak. Ada masalah pembunuhan, narkoba, penipuan ya, atau ya masalah tindak pidana lainnya ya, kejahatan-kejahatan gitu ya. Nah, di dalam peradilan umum ini ada peradilan khususnya juga. Ada peradilan khusus untuk masalah peradilan anak, tindak pidana korupsi, HAM. Nah, ini masuk peradilan khusus yang ada dalam peradilan umum gitu. Nah, jadi ini adalah 4 peradilan yang ada di negara kita. Nah, pernah dengar nggak ada tingkat banding, naik banding ke tingkat kasasi gitu. Nah, ini adalah kalau di lembaga, misalnya ada di peradilan umum tadi, si A dijatuhkan tersangka itu hukumannya 10 tahun. Keluarga korban itu tidak terima, akhirnya dia naik banding ke tingkat 2. Kalau tingkat 1 tadi itu adanya di kabupaten atau kota. Nah, kalau dia tidak terima dengan putusan di tingkat kabupaten atau kota, dia bisa naik banding ke tingkat 2. Ini adanya di ibu kota provinsi, gitu. Nah, kalau nggak puas juga dengan putusan di tingkat 2 atau di tingkat banding ini, dia bisa naik ke tingkat kasasi. Nah, kasasi itu adanya di mana? Di Mahkamah Agung gitu, di Mahkamah Agung di ibu kota negara ya. Jadi kalau udah sampai di tingkat Mahkamah Agung itu putusan pengadilannya udah tertinggi, nggak bisa naik-naik lagi. Jadi cukup di tingkat 1, di tingkat 2, dan di tingkat terakhir di MA ya, di tingkat kasasi, seperti itu ya. Jadi ya seperti itulah lembaga peradilan yang ada di negara kita. Nah, berarti harus ada aparat penegak hukum yang menegakkan hukum di negara kita sangat berperan penting. Siapa mereka? Yang pertama adalah kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Kepolisian tugasnya adalah untuk melakukan penyidikan, kejaksaan untuk melakukan penuntutan, kehakiman tugasnya memberikan bantuan hukum, memberikan nasihat, dan memberikan putusan pengadilan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit di sini bisa kalian pahami, bisa kalian cerna. Kalau kurang paham, boleh kalian baca lagi dari literatur lainnya, ya, atau bisa didiskusikan di kelas. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan hukum di negara kita bisa terus ditegakkan untuk keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.